Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-25 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Paskalina Kriswantoro Talakua. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita habiskan ibadah kita di minggu pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 3 yang menjadi nas pembimbing. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu,
dan dengan kerendahan hati marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu, ya Bapa. Baharulah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan menebus kami yang hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 yang mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 8 yang menyatakan, "Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada kukenal." Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan di minggu ke-25 sesudah Pentakosta ini. Namun mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang dibacakan dan diberitakan, sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 11 yang mengatakan, Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia,
betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Bahkan marilah kita tetap hidup sebagai anak-anak Tuhan yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengenal sosok seorang yang latar belakang kehidupannya telah atau sudah dikenal juga oleh banyak orang pada zamannya. Seorang yang boleh dikatakan ditakuti oleh banyak orang karena keberaniannya untuk menghadang siapa saja yang hidupnya ingin atau hendak belajar, ingin mengenal dan menerima tentang ajaran Yesus Kristus. Sekalipun kita tidak secara langsung mengenal sosok orang tersebut, akan tetapi kita mengenal sosok tersebut melalui cara Allah, yakni mengampuni dan memakai sosok tersebut sebagai alatnya yang luar biasa, yang kita kenal dengan sebutan Paulus. Dan terlebih ketika Allah memakai sebagai alatnya, maka dia disandang status sebagai Rasul Allah, sebagai pelayan Yesus, sebagai hamba Tuhan. Latar belakang yang luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Namun kita lihat di sini bagaimana dia dibentuk dan dipakai Allah sesuai dengan cara Allah, sesuai dengan rencana Allah yang juga luar biasa dan dahsyat bagi diri seorang Paulus. Dan sebagai sosok yang dipakai Allah menjadi alatnya, sudah tentu Bapak Ibu Saudara, hal ini tidak asing lagi bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa Paulus dengan sungguh-sungguh menyadari bahwa dia harus menjadi alat, bahkan dikatakan menjadi surat yang terbuka bagi banyak orang yang dia layani. Dan Paulus memahami dengan benar, menyadari dengan sungguh bahwa ketika dia dipakai oleh Allah, maka ada konsekuensi resiko yang harus dia hadapi, bahkan yang harus dia alami. Ditolak, dia harus mengalami berbagai penderitaan. Namun ketika Paulus mengalami semuanya itu, justru itulah yang menjadi kekuatan, spirit bagi Paulus untuk lebih lagi sungguh
melayani Tuhan. Dan ketika Paulus melakukan segala tugas pekerjaan pemberitaan Injil atau pekerjaan pelayanan tersebut, di sini Paulus tidak menuntut balas dari pekerjaan yang penuh resiko itu. Paulus tidak berpikir, oh beginikah Tuhan menjadi seorang alatmu, menjadi seorang pelayanmu, beginikah yang harus saya hadapi dan saya alami. Paulus tidak pernah berpikir sedemikian rupa, bahkan tidak pernah menuntut balas dari pekerjaan yang penuh dengan resiko itu. Paulus terus berjalan, tetap menjalani tugas pekerjaan pelayanan yang sudah dipercayakan Tuhan bagi dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak hal yang dicatat di dalam Alkitab tentang pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia harus mengalami segala sesuatu yang bisa saja membuat dia lalu berhenti di tengah jalan. Bisa saja membuat Paulus meninggalkan Tuhan dan kembali pada kehidupannya yang lama. Tapi tidak demikian dilakukan oleh Rasul Paulus. Tetapi segala hal yang dia lakukan, dia semata-mata dia persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dia siap menghadapi berbagai tantangan, berbagai penderitaan, bahkan dia siap mati. Ini yang ada dalam pribadi seorang Rasul Paulus. Dan ini yang menjadi contoh teladan yang mau disampaikan kepada jemaat Tuhan. Jemaat Korintus merupakan hasil dari pekerjaan pelayanan Rasul Paulus yang tidak mudah dan tidak gampang ketika Paulus harus mengarahkan, membimbing, membina jemaat Korintus untuk tetap setia hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus. Bahkan mereka akan menghadapi pengajar-pengajar palsu yang hendak melencengkan iman mereka. Disinilah Paulus mempunyai satu peran yang penting bagi jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Kembali Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu tugas tanggung jawab pelayanan yang tidak mudah dan tidak gampang yang harus dilakukan oleh Paulus. Dan sini bagaimana agar jemaat boleh meniru pelayanan Paulus. Jemaat tidak boleh cepat terpengaruh dengan hal-hal yang ada di sekitar mereka. Artinya Bapak Ibu bahwa dengan apa yang disampaikan oleh Paulus, dia menghendaki jemaat ini tetap memiliki pengharapan di dalam Kristus. Hidup senantiasa beriman, percaya kepada Tuhan. Jemaat harus siap menghadapi tantangan. Ini penting agar apa yang telah menjadi pelayanan Paulus tidak menjadi sia-sia. Terlebih bagi Paulus, apa yang menjadi kehendak Kristus bagi jemaat Korintus ini untuk senantiasa bertumbuh, beriman dalam Tuhan, tidak menjadi satu kesia-siaan. Mereka harus fokus kepada Allah yang mereka layani. Dan bahkan mereka harus menjadi surat yang terbuka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pekerjaan pelayanan atau pekabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus bersama dengan rekan-rekannya, di mana mereka melakukan pekerjaan pelayanan itu penuh kegigihan, penuh keberanian, sekalipun tantangan pergumulan yang sangat berat dan resiko yang berat pula akan mereka hadapi dan mereka alami. Bahkan kembali bahwa dengan pengalaman yang luar biasa itu, Paulus dan teman-temannya
berbeda dengan pengajar palsu yang mencari keuntungan dan puji-pujian yang sia-sia. Paulus dan rekan-rekannya atau teman-temannya ini melayani dengan maksud yang murni dan motivasi yang benar. Dan bagi Paulus, surat pujian mereka satu-satunya adalah perubahan sifat dan hidup jemaat Korintus serta kesetiaan jemaat kepada Injil Yesus Kristus. Bukan sesuatu yang ingin menjadi tenar ketika mereka boleh melakukan pelayanan dan boleh dikatakan pelayanan yang membawa hasil baik. Bukan ketenaran yang mereka cari, tapi sesuatu yang mau menunjukkan iman yang sungguh dari jemaat yang dilayani oleh Paulus bersama dengan rekan-rekannya tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, oleh sebab itu pertama dikatakan, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Mereka tidak minta pujian. Karena mereka memahami bahwa tugas pelayanan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus ini sudah merupakan tugas dan tanggung jawab mereka. Mereka tidak membutuhkan pujian atau surat yang menandakan mereka berhasil dalam melakukan pelayanan itu. Tidak. Mereka melakukan dengan penuh sukacita. Mereka melakukan dengan penuh kerendahan hati. Mereka melakukan itu bukan untuk diri mereka, tapi mereka melakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan mereka inginkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali seperti saya katakan bahwa bagi Paulus surat pujian mereka satu-satunya adalah perubahan sifat dan hidup jemaat Korintus serta bagaimana kesetiaan mereka kepada Injil Tuhan. Itu cukup tertulis di dalam hati mereka. Bukan sampai di situ, tetapi ada tugas tanggung jawab bahwa dapat dibaca secara terbuka oleh semua orang yang menyaksikannya. Itu tadi, perubahan hidup, perubahan sikap yang dapat dilihat. Bagaimanapun jemaat sebagai buah Injil dari surat Kristus yang isi beritanya ditulis oleh pelayanan Paulus bersama teman-temannya. Maka dikatakan bukan dengan tinta yang akan luntur, tetapi dengan Roh Kudus pada hati setiap orang yang percaya. Ayat ketiga, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Kalau sudah terukir dalam hati, tidak akan mudah terhapuskan oleh apapun juga. Oleh sebab itu dikatakan tadi bukan ditulis dengan tinta, karena kalau dengan tinta, musiman bagaimanapun, dia akan lengket dengan kertas lain. Apalagi ketika dia terkena satu tetes air, dia akan luntur dan hilang. Tetapi dikatakan telah terukir, tertulis dalam hati manusia. Dan ketika terukir, tertulis dalam hati manusia, disinilah mau dilihat hati yang penuh dengan perubahan hidup dan sikap. Hati yang mau benar-benar menerima Kristus, hati yang mau benar-benar dipakai menjadi alat Tuhan, menjadi saksi Kristus, menjadi surat yang terbuka. Seperti saya katakan, sehingga pelayanan,
Kebaran Injil dilakukan oleh Paulus tidak menjadi satu kesia-siaan, tapi harus benar-benar diresponi oleh jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Apalagi tidak penting mendapatkan satu pujian, tapi justru cercaan yang akan didapati, justru penderitaan yang akan dihadapi dan dialaminya. Itulah sebabnya Paulus merasa tidak layak dan tidak berhak untuk memperhitungkan buah Injil itu sebagai hasil upaya mereka sendiri. Dia sadar bahwa semua itu adalah pekerjaan Allah melalui Roh Kudus yang memberi kesanggupan kepada mereka sebagai para pelayan perjanjian baru. Bahwa Roh Kuduslah yang turut bekerja di dalam hati setiap pendengar, yaitu jemaat Tuhan yang ada di Korintus, agar mereka menanggapi Injil yang disampaikan Paulus dan juga para pelayan Tuhan lainnya. Di sini bagaimana Paulus percaya bersama dengan teman-temannya, Roh Kudus akan menghidupkan dan melahirbarukan kehidupan umat manusia. Ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Tidak ada pengakuan bahwa itu pekerjaan mereka sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Satu pengakuan. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Luar biasa. Luar biasa. Satu pengakuan atau pernyataan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Bahwa Roh Kuduslah yang memampukan mereka. Roh Kuduslah yang menguatkan mereka. Roh Kuduslah yang memberikan penghiburan bagi mereka, sehingga mereka tidak putus asa di dalam melakukan pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Maka boleh dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh bermegah atas keberhasilan pelayanan dan pemberitaan Injil. Karena Roh Kuduslah yang membuatnya berhasil. Ini penting. Saya kembali jemaat Tuhan yang ada di Korintus memahami kehadiran mereka sebagai jemaat yang boleh dipakai oleh Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak boleh mencari keuntungan karena Injil dan puji-pujian yang sia-sia, karena prestasi dan hasil pelayanan kita. Sebab semua itu terjadi karena karya Roh Kudus. Yang terpenting ialah apakah buah Injil yang kita hasilkan itu tinggal tetap? Apakah kita sudah menjadi surat Kristus yang terbuka, yaitu perubahan sifat dan hidup yang dapat dibaca oleh semua orang? Sebagaimana surat adalah sebuah sarana komunikasi yang dapat dibaca, yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh seseorang kepada orang lain atau sesama. Dan Alkitab menggambarkan murid-murid Kristus sebagai surat Kristus yang Tuhan pakai untuk menyampaikan, mengkomunikasikan Injil dan kebenarannya, agar semua orang yang membacanya dapat memuliakan Allah. Ini penting bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, bagi gereja Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah masa pandemi COVID-19, sudahkah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menjadi surat Kristus yang terbuka bagi banyak orang? Memapah mereka yang lemah, mendopang dan mendoakan mereka yang membutuhkan perhatian atau membutuhkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Marilah
kita yang disebut kamu lah surat terbuka, surat Kristus yang terbuka bagi banyak orang. Sama artinya, kamulah saksi-saksiku. Pakailah kehidupan kita saat ini Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah situasi yang tidak aman, tapi kita mau menjadi surat Kristus yang terbuka, melalui perubahan sikap hidup kita, melalui perubahan tutur kata kita dimanapun Tuhan menempatkan Bapak Ibu Saudara dan saya, sehingga kita dapat menjadi satu kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk bersama semua orang percaya segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan sikap sempurna dan dengan hati mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah, ketika Engkau telah menyatakan kasih karya-Mu dalam kehidupan kami, melalui pengorbananmu di atas kayu salib, maka kami kembali Engkau angkat dan jadikan kami sebagai anak-anak tebusan-Mu, sebagai saksi Kristus, bahkan juga Tuhan, kami adalah surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh banyak orang. Biarlah Tuhan Yesus, ketika Engkau telah mengampuni setiap dosa kesalahan kami, Engkau telah mengangkat kami kembali dan menjadikan kami milik Tuhan. Biarlah kami dapat memahami arti kehidupan dan kehadiran kami dalam dunia ini ya Bapa. Ada perubahan hidup dan sikap kami ya Bapa, sehingga kami menjadi surat Kristus yang terbuka, yang dilihat bahkan dibaca orang, dan biar itu menjadi satu kemuliaan, hormat
bagi nama Tuhan. Topang kami semua, biar kami juga belajar dari seorang Rasul Paulus. Latar belakang kehidupannya yang juga jauh dari Tuhan, latar kehidupannya yang penuh dengan kejahatan. Namun ketika Tuhan sendiri yang menjamah, membentuk, bahkan memakai Paulus sebagai alat Tuhan, dia juga telah Engkau pakai menjadi surat Kristus yang terbuka lewat karya pelayanannya yang luar biasa, dalam kerendahan hati yang tidak menuntut balas dari pekerjaan yang penuh dengan risiko dan penderitaan. Tapi bagaimana dia menghayati panggilan Tuhan atas dirinya, bagaimana sebagai surat Kristus yang terbuka, dia harus menjadi contoh teladan ya Bapa. Dan biar itu menjadi bagian dalam kehidupan kami juga anak-anak Tuhan, gerejamu yang telah Engkau himpun dalam dunia ini. Bapa, kuatkan kami semua dan berkati kami dengan Roh Kudus Tuhan, agar apapun yang kami hadapi dan kami alami tidak membuat kami mundur dari iman percaya kami, tapi kami terus mau maju, bahkan kami setia, bahkan kami mau menyerahkan hidup kami, diri kami, menjadi surat Kristus yang terbuka yang banyak dibaca oleh orang melalui sikap, perilaku, dan tutur kata kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami, menempatkan gereja dan persekutuan anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman Tuhan, dan biar Engkau sendiri yang akan memberikan kami kemampuan untuk memahami bahkan melakukan kebenaran firman Allah di tengah-tengah masa sulit atau masa pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Tetap menopang kami semua untuk kami hidup di dalam Kristus, dan kami dapat menjadi surat terbuka bagi banyak orang, di mana kami boleh melihat, kami merangkul, kami memapa, menopang mereka dengan penuh cinta kasih ya Bapa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, bagi jemaat-Mu dimanapun Tuhan menempatkan dalam dunia ini. Tuhan tetap pelihara, Tuhan tetap lindungi, dan memberikan kami kekuatan untuk senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Kami berdoa bagi jemaat-Mu, GPIB, Jemaat Peniel Pasuruan. Tuhan tetap memberkati kami ya Bapa. Tuhan senantiasa melindungi kehidupan kami jemaat Tuhan. Dalam kebersamaan kami terus maju untuk melakukan pelayanan, bahkan juga kami melakukan setiap hal yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Memberkati jemaat-Mu yang sakit dalam masa proses pemulihan, Tuhan sertai dan Tuhan kuatkan mereka. Bagi mereka yang janda, duda, anak-anak yatim dan piatu, para lanjut usia, Tuhan juga melindungi, Tuhan berikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Berdoa bagi jemaat-Mu yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun perkawinan sepekan ke depan dalam sukacita dan syukur mereka. Tuhan juga akan pakai mereka menjadi surat Kristus yang terbuka bagi dan dibaca oleh banyak orang. Bagi diakon, penatua, pengurus Kenam Pelkat, pelayan PAPT, dalam kehidupan pribadi dan keluarga, rumah tangga, Tuhan memberkati kami, bahkan juga Tuhan karyawan kantor, komisi-komisi, penitia, unit-unit misioner, bahkan juga tim Satgas Covid. Mari Bapa, Engkau ada bersama dengan kami, sehingga kami dapat melakukan setiap pelayanan ini bagi Tuhan. Topang kami semua Tuhan, untuk kami saling menopang satu dengan yang lainnya. Hamba berdoa bagi penatua Subowo Abednego, penatua Sarah Masnik, diakon Pak Budi, diakon Saudari Wilma Silahoi, penatua Bram Van Jos dan diakon Yanto Suito, Saudara Clement Tarigan, Ibu R. Sembiring, bahkan Saudara Marco, Bapak Yeseno, Bapak Habel, unit Bu yang sudah bagian di dalam pelayanan ibadah hari Minggu. Tuhan memberkati kami semua.
Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Tuhan tahu kondisi bangsa kami saat ini Tuhan. Karena COVID-19, bahkan juga di tengah-tengah ketidakamanan. Karena ada orang-orang tertentu ya Bapa yang ingin melakukan ketidakbenaran. Namun kami percaya di dalam nama Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan kami yang hidup. Engkaulah pemimpin bangsa dunia ini Tuhan. Engkau juga yang akan ambil alih, Engkau yang akan bertindak, memberikan keamanan, kedamaian bagi bangsa negara kami Tuhan. Buat para pemimpin bangsa yang sudah terpilih, Joko Widodo bersama Wakil Presiden dan juga staf menteri yang ada, biar mereka tetap teguh, mereka tetap mengingat ikrar janji mereka untuk menegakkan keadilan dan kedamaian bagi bangsa ini Tuhan. Bapa, Engkau yang berkarya dalam mereka dengan kuasa-Mu, sehingga Tuhan, apapun kejahatan itu Tuhan, tidak akan dapat menghancurkan bangsa ini, karena kuasa Kristus yang ada di tengah-tengah para pemimpin bangsa kami. Memberkati kami semua juga para pendeta, Tuhan lindungi dan Tuhan pelihara dalam kuasa Tuhan. Bapak terima kasih, kami berdoa bagi para dokter medis, perawat yang ada, yang dalam kesetiaan mereka maju untuk melakukan pelayanan bagi saudara kami yang sakit. Biar Tuhan tetap pelihara dan sehatkan mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa syukur dan pengharapan kami kepada Tuhan. Ampunilah segala dosa kami ya Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari kitab Mazmur pasal 54 ayat yang ke-8 yang menyatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami menyerahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Marilah berdiri. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.